Silakan, Ibu Chun. Suaranya termute. Di-unmute dulu. Oke. Ya, oke. Selamat sore teman-teman. Kita hari Minggu udah Minggu Palem kalau nggak salah, iya kan? Kita akan makin dekat dengan Paskah. Kita udah belajar tentang bagaimana Yesus berkorban di hari Paskah untuk tebus Anda dan saya. Dan saya sangat berharap pelajaran kita beberapa kali ini akan membuat Paskah tahun 2021 berbeda dengan sikap dan pikiran kita sebelum kita mengerti secara detail bagaimana Yesus luar biasa berkorban supaya kita boleh masuk surga, gitu kira-kira ya, supaya kita boleh masuk surga. Sebab kalau Yesus tidak datang, kita punya nyawa tergadai sama iblis. Dan kalau kita mati, maka nyawa kita adalah milik iblis. Sampai di sini semua mengerti ya? Ada yang mesti dijelasin lagi nggak nih? Saya ulang sekali lagi. Untung Yesus datang. Kalau Yesus tidak datang, nyawa kita tergadai di iblis, ya, dalam kuasa iblis. Sebab Roma 6:23 bilang upah dosa adalah maut. Untung Yesus datang, untung. Sebab kalau kita berharap kepada Taurat, melakukan Taurat supaya kita selamat, saya lupa kemarin kita udah kasih ayat Yakobus 2 ayat 10 belum? Coba Jamie baca Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Udah dapat belum ini kemarin? Belum, Bu. Udah dapat belum? Belum, ya. Dengerin ya. Kemarin aku kasih Roma 8 ayat 1 dan 2. Barang siapa berada di dalam Kristus, coba baca dulu, baca ulang lagi. Jamie baca ulang lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut artinya hukum Taurat. Ayo dirubah, Jamie. Bukan hukum dosa dan hukum Taurat, no. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Iya, hukum dosa dan hukum maut adalah hukum Taurat. Saya udah ajarin bahwa zaman Yesus hidup kan Taurat yang berlaku. Taurat berlaku, tidak ada pengampunan dosa. Semua dosa maut. Makanya di Roma 8 ayat 2 bilang hukum dosa dan hukum maut. Itu artinya hukum Taurat. Barang siapa ada di dalam Yesus, dia tidak ada lagi. Sebab apa? Sebab di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Kenapa? Maka saya kasih Yakobus 2 ayat 10 tadi.
hukum dosa dan hukum maut itu nggak mungkin orang itu. Udah bisa 9, nggak bisa 1, gagal semua. Siapa yang bisa lolos dari syarat ini? Siapa yang bisa masuk surga? Kalau bisa 9, nggak bisa 1, semuanya hilang. Kita ini udah bisa 5, 6, 7, ya nggak bisa 1, 2 kan kita pikir ya udahlah. Masa nggak ada belas kasihan gitu kan kita pikir. Tetapi Allah kita itu Allah yang maha kudus. Misalnya ya, saya punya dosa besar di Indonesia. Semua nggak ada yang tahu sebab saya udah pindah ke Amerika. Di Amerika saya hidup baik-baik, semua saya pelayanan sampai saya mati. Maka orang semua akan misahin saya, bilang Ibu Cun pasti masuk surga gitulah, pakai cara apa. Waktu saya naik ke surga, ketemu dah Allah Bapa. Dia tahu dosa saya yang di Jakarta. Masa dia sangat tahu dosa saya, jahat saya di Jakarta. Masa saya mati, Yesus buka pintu sorga terus bilang, Ibu Cun silahkan masuk. Nggak mungkin. Manusia bisa ditipu, manusia bisa dibohongin, tetapi Allah nggak bisa. Banyak orang ngambil duit di sini di Indonesia, buka ini buka itu, ambil duit puluhan miliar, pindah ke satu negara. Dia hidup sederhana biasa-biasa, tapi dia udah punya duit banyak. Tak terlacak. Terus dia hidup baik-baik di sana. Maka dia akan terkenal menjadi donatur, pekerja yang baik segala. Padahal duit dia makan orang-orang yang taruh sama dia. Yang jual rumah, yang ini sekarang lagi alami kan di Jakarta. Ya kan? Taruh duitnya 10M, 15M, dia jual 2 rumah, dia taruh karena apa? Serakah. Karena ini kasih bunga besar. Dan orang tergelitik. Setelah dia ambil duit, pertama dia kasih 3%. Mulut ke mulut. Bener lu, gua terima lu 2 kali. Gua terima lu 1 kali, gua udah terima 4 kali. Semua taruh duit. Brek. Ini terjadi sekarang. Setelah sekian miliar, triliun kali nggak tahu. Hilang udah orangnya. Misalnya Ibu Cun punya dosa begitu. Terus di sana hidup baik-baik. Belum lama hidup mati. Tapi yang saya tabur di sana baik-baik. Maka semua orang doain saya masuk surga. Pasti di misa juga Ibu Cun masuk surga. Padahal di sini berapa orang nangis darah. Di hari tua dia berharap dapat bunga yang 3%, yang 2% sebulan. 1 aja dia gitu. Apakah pintu surga terbuka sama dia? Makanya dulu saya nggak mengerti Yakobus 2 ayat 10 ini. Tapi kalau ada orang begitu, Allah kita adalah Allah yang maha adil, yang maha kudus. Dia nggak bakal terima kita. Dengan syarat seperti ini, siapa yang bisa masuk surga? Itu sebabnya Allah Bapa kirim Yesus Kristus ke dunia.
Dengan darahnya dia tebus nyawa kita yang digadai oleh iblis. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Gampang saja dia kalahkan si iblis, gampang. Tapi iblis itu adalah ciptaan dia. Tadinya Lucifer, Lucien. Dia duduk di keruk dalam. Dia bersama Bapa, kesayangan Bapa. Tapi Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, aku udah kasih ini belum, Jamie? Belum, Bu. Belum? Ya. Coba baca sedikit. Yesaya 14 12 sampai 14 atau 13 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik. Pelan-pelan. Yang ini pelan-pelan. Baru berkata di dalam hati, belum melakukan apa-apa ya. Dia berkata di dalam hati, pelan-pelan ya Jamie bacanya. Terus? Aku hendak naik ke langit. Hendak yang pertama. Terus? Aku hendak mendirikan tahtaku. Terus? Mengatasi bintang-bintang Allah. Terus? Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Terus? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Kurang ajar apa enggak itu? Yang kelima, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ciptaan mau mengalahkan si pencipta. Coba bayangin. Makanya dibuanglah Lucifer itu ke Hades. Hades itu adalah dunia. Makanya ada pelajaran Om Acun. Iblis penguasa dunia. Ingat nggak? Ada 6 ayat aku kasih. Itulah keadilan Allah Bapa. Kurang ajar ini orang. Tapi kalau dipelites saja tuh si iblis kan habis sebenarnya, selesai. Tetapi manusia diciptakan dengan sungguh amat baik. Ciptaan waktu Allah menciptakan bumi dan isinya baik, sungguh baik. Tapi waktu Allah menciptakan manusia di Kejadian berapa saya lupa, manusia diciptakan dengan sungguh amat baik. Makanya teman-teman, Allah menjadi manusia sama seperti kita. Iblis dibuang ke bumi. Maka ingat nggak? Ular itu makanannya debu tanah, ingat nggak? Dipatok terus ular makanannya debu tanah. Debu tanah siapa? Manusia. Engkau sekarang berjalan di atas perutmu. Mungkin si ular tadinya begini kali ya, tinggi, nggak tahu. Tapi dia berjalan di atas perutnya dan debu tanahlah makananmu. Debu tanah siapa? Manusia. Maka Allah yang maha rahim, maha adil, merendahkan dirinya menjadi manusia. Asal si manusia dipakai tunduk dan taat aja sama Tuhan. Maka dia bisa mengalahkan iblis. Keren ya pelajaran. Pelajaran begini karena kalian PA rutin. Kalau kalian begininya mengerti, maka pelajaran yang lainnya jadi mudah. Mengapa mati-matian Tuhan mau kita cuma taat setia, tunduk aja sama dia. Karena kita yang tunduk taat dipakai maksimal oleh Allah untuk melawan iblis juga yang pakai manusia. Oke, aku nggak mau panjang lagi di situ. Tapi Jamie benar-benar aku nggak mau ya sayang ya. Aku nggak mau itu. Kamu mesti cut
Aku jangan dikasih, kalau dia nggak dari 18 orang ini udah lebih baik dia nggak usah denger aja ya. Oke. Jadi pelajaran yang kemarin, Yesus sangat mau mati di depan meja Litostrotos, divonis sebagai orang berdosa. Sebenarnya waktu dia jadi orang berdosa, maka waktu dia mati nyawanya milik iblis. Makanya waktu di film The Passion, Yesus lagi panggul salib, jatuh bangun, si iblis udah menyeringai, dia nungguin Yesus mati, dia mau ambil. Tetapi ternyata Yesus bertahan sampai di kayu salib. Dan waktu dia mau ambil nyawa Yesus, sudah selesai. Yesus menyerahkan nyawanya, kata dia, terus dia mati. Klek, dia mau ambil, nggak bisa. Ternyata Yesus orang benar. Maka iblis dikalahkan, filmnya. Terakhir si kepala gundul teriak, dia kalah. Yesus mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitan. Itu yang kita tahu di gereja. Yesus mengalahkan iblis dalam kematian dan kebangkitannya. Tapi apa? Ceritanya apa? Puluhan tahun aku nggak ngerti. Puluhan tahun. Ya aku nggak ngerti. Kenapa? Kematian iblis kenapa? Iblis dikalahkannya bagaimana? Gitu loh. Dan setelah aku belajar, dapat sono sini, aku masak sendiri. Oh iya benar. Yesus mau ambil kembali semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Orang berdosa tidak mungkin memiliki kemuliaan Allah. Tidak mungkin. Maka ketika iblis dikalahkan, maka kemuliaan Allah ada di tangan Yesus Kristus. Makanya Matius 28 ayat 18 berkata, baca lagi coba Jamie. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Setelah dia mati, dia bangkit. Sekarang Yesus bilang, kuasa bumi, surga, semua isinya di tangan saya. Tapi dia dapat dengan susah payah, dahsyat, menderita luar biasa. Maka hari ini, mari kita baca beberapa 2 ayat aja saya kasih ya. Matius 26 ayat 28. Coba baca. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan dosa kita diampuni, maka ada kesempatan kita masuk surga. Bisa nangkep teman-teman. Dulu kalau Yesus nggak datang, kita sebagai orang berdosa mati milik iblis. Bisa nangkep kan begitu ya? Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Ya, oke. Itu saya nggak mau ulang lagi. Maka sekarang kita masuk di dalam apa yang harus saya lakukan sebagai umat yang ditebus dosa kita oleh darah Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Sadar ya, kita tadinya orang-orang berhutang. Nah, pas nih. Roma 8, 12, 14. Roma 8, 12, 14. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging,
supaya hidup menurut daging. Terus? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Allah adalah anak Allah. Amin. Jadi kita orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging. Jamie, kita berhutang apa? Kita berhutang apa, Jamie? Berhutang nyawa. Sama siapa, Jamie? Yesus. Sama Tuhan. Ya. Ingat ya, tancep itu, tancep. Nanti ada ayat sambungan semua. Kita utang nyawa sama Yesus. Ingat itu. Efesus 2 ayat 1. Nggak usah, itu lewatin aja dah. Kolose 2 aja. Kolose 2, 13-14. Kolose 2, 13-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jamie baca sekali lagi. Saya juga coba pelan-pelan supaya bisa diikutin sama yang lain. Pakai intonasi bacanya, coba pelan-pelan. Kamu juga. Saya juga. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranku dan oleh pelanggaran saya dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Tidak disunat jadi hidup semaunya aja, Jamie, ya kan? Bukan disunat tali katannya doang, itu cuma simbol. Tetapi dalam hidup, kalau Anda baca di dalam kitab suci, buanglah, jangan lakukan lagi. Itu namanya disunat. Kebiasaan buruk kita, keterikatan kita, dosa kelalaian kita nggak sunat. Jadi kita hidup semau gua. Bisa nangkep ya? Terus? Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran saya. Tar dulu. Yang tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus, sesudah Yesus mengampuni segala pelanggaran saya. Bisa nangkep ya? Terus. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam saya. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Luar biasa enggak? Makanya ada ayat Galatia 3:13. Coba baca 3:13. Ini udah sering kamu dengar pasti. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Lihatnya, sudah ada nubuatan bahwa terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Sebab orang yang digantung di kayu salib kan saya udah bilang, semua orang berdosa. Tetapi kematian Yesus digantung di kayu salib bukan karena dosa kita. Tetapi dia tergantung di kayu salib karena dia tanggung segala dosa dan kutuk kita. Bisa nangkap teman? Kata penjahat di sebelahnya ngomong sama sebelahnya, kamu baca tuh di Matius 27 apa kalau nggak salah. Kan tadinya si dua-duanya makiin Yesus. Katanya mau menyelamatkan orang, sekarang lu ada di salib, kok lu kagak bisa menyelamatkan dirimu. Begitulah kira-kira diomelin si Yesus. Tetapi pada akhirnya penjahat yang salah satu bilang gini, jangan ribut, kira-kira pakai bahasa saya ya. Kita mau udah sepantasnya naik ke kayu salib.
Karena kita banyak dosa, tapi dia kan enggak. Terus dia bilang sama Yesus, kalau engkau sampai di sana jangan lupa anak aku ya. Betul kan cerita gitu kan. Detik terakhir dia sadar kalau mereka berdua selayaknya dia kayu salib. Tapi Yesus emang kagak ada salahnya. Makanya langsung imannya timbul, terus dia berseru begini. Dan Yesus menanggapi seruan itu. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ini ada pelajarannya nanti ya. Jadi lihat. Oke. Jadi sekali lagi dosa kita, kutuk turunan. Ingat ya, kalau kesalahan bapak itu ada pelajaran lagi. Bukan kesalahan ibu, bukan kesalahan orang tua. Cari aja nanti kamu. Kesalahan bapak itu bisa keturunan ketiga dan keturunan keempat kalau nggak dipatahkan. Tapi kutuk itu sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Orang yang suka main dukun-dukun, main segala berhala, itu segala kan kekejian bagi Allah. Tetapi Allah Yesus sudah tanggung itu di atas kayu salib. Ingat itu. 2 Kor 5 ayat 50. Jadi ingat yang pertama ya, kita ini adalah orang berhutang bukan kepada daging, utang daging, tetapi utang darah, nyawa. 2 Kor 5 ayat 9 dan 10. 2 Kor 5 ayat 9 dan 10. Iya. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Anda lihat, sebagai orang Kristen, kita nggak bisa hidup santai sebenarnya. Saya suka berkata, kita punya hak menjadi anak, tapi kita juga punya tanggung jawab sebagai anak. Makanya ayat ini bagus sekali. Kalau kamu nggak melakukan tanggung jawabmu sebagai anak, suatu hari kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ingat itu. 2 Kor 5 ayat 20 sekarang. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Kita semua, Jamie, Trace, siapa pekerja-pekerja Tuhan, siapa Sri Nining, tak siapa yang berani ambil resiko mau melayani Tuhan. Pelajaran ini akan membuat kamu sadar, nggak bisa kamu main-main melayani Tuhan. Nggak bisa karena otak kamu cemerlang, gampang hafal ayat, kamu mau belajar, kamu berjuang, tapi kamu setengah-setengah. Nggak bisa. Yesus membeli teladan, dia tebus kita habis-habisan. Maka sebenarnya bagian kita harus menuruti dia. Ingat pelajaran saya Efesus 5 ayat 1, kita adalah imitation of God. Ingat itu. Ya. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2, saya kasih 3-4 ayat lagi aja. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Aduh, kita ini hidup di dunia cuma sementara, Jamie.
dipakai menjadi utusan Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan dan pengampunan dosa, kata di Kisah Rasul, atau di Efes, atau di Lukas 4 ayat 18-19 itu ada ayatnya. Bahwa tugas kita ada 5 poinnya adalah ada pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Dan orang harus datang kepada Yesus. Membukakan mata yang buta, mencelikan mata yang buta. Terus ada Lukas 4 ayat 18-19. Ketika Yesus membuka gulungan kitab. Coba baca aja deh. Aku lupa kalau nggak dibaca. Roh Tuhan ada padaku. Salah sih. Pelan-pelan sekali lagi. Roh Tuhan ada padaku. Stop. Kita sekarang 18 orang. Berani nggak kita berkata, Roh Tuhan ada pada saya? Berani nggak? Iya dong, berani dong. Kan kita udah dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bener kan? Iya, harusnya berani. Kalau Anda dan saya memiliki Roh Kudus, apa tugasmu? Terusin baca. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini 5. Kalau diperes cuma dapat 3. Itulah tugas Anda dan saya. Kita utusan Allah. Kalau Roh Allah ada pada kita, sebab Tuhan mengurapi kita, maka kita punya tanggung jawab untuk melakukan 5 perkara ini. Saya nggak bahas ini. Kenapa? Karena kita mesti sadar, kita ini di dunia cuman sementara. Hidup di dunia cuman sementara. Dan hidup tidak diulang. Menyesal kemudian nggak ada guna. Tadi kita udah bahas, kita ini utusan-utusan Allah. Ingat ya. Terus sekarang kita dibilangin lagi, aku menasihati kamu sebagai pendatang dan perantau. Sebagai orang asing. Tadi saya bilang Efesus 2 ayat 19 ya. Efesus 2:19. Karena saya ini orang asing dan pendatang. Bayangin orang yang di Bali, orang asing, satu hari dia mesti pulang. Balas kok Arvin dulu. Kenapa? Kenapa Jamie? Nggak, Oma. Oh. Bayangin orang asing yang kerja di sini, proyek selesai dia mesti pulang. Orang asing yang jalan-jalan di sini, satu hari dia pulang. Sampai pun dia mati, dia mau dia pulang bawa ke sana. Coba kamu pikir, kita di dunia cuman orang asing dan pendatang. Kenapa? Karena warga negara kita kerajaan Allah. Ingat kemarin saya bilang, secara tubuh jasmani, kita warga negaranya Indonesia, Australia, Amerika, Inggris bisa aja. Tetapi Inri, raja orang Yahudi, satu hari kita mati, nyawa kita, roh jiwa kita, itu adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah kawan sekeluarga dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah.
1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu. Coba terus. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Lihat nggak gitu? Kita ini warga negara kerajaan surga, teman. Maka kita mesti jaga. Kalau kita numpang di rumah orang, kita cuma pendatang dan perantau, numpang di negeri orang, numpang di rumah orang, mesti tahu diri. Kita harus menjauhkan diri yang semau daging kita. Daging ini selalu melawan jiwa. Ingat Yesus di Taman Getsemani bilang, aduh kamu kok tidur lagi, doa dong. Masa nggak bisa sih sejam aja bersama aku. Roh penurut, tetapi daging lemah. Daging itu yang ini yang diomong. Keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa. Jiwanya sayang sama Tuhan. Ngerti penderitaan Yesus. Tetapi kalau kamu nggak punya relasi yang erat dengan Tuhan, roh penurut, tetapi daging lemah. Jadi teman-teman, saya tahu kalian cinta Tuhan. Tapi kalau hidupmu tidak konsisten dalam doa, baca firman, memiliki komunitas dan berjuang pelayanan, jangan sampai kita mensia-siakan darah Yesus yang tercurah di Bukit Golgota. Satu Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jelas apa enggak sih teman? Kita di dunia cuma numpang. Setiap saat kita bisa dipanggil. Ini kemarin baru dia sore-sore dia jalan-jalan sama teman. Dia tahu dia pada OTG satu rumah. Tapi malam-malam jam 2 dia sesek, dia nggak keburu. Dia disuruh masuk rumah sakit nggak mau, jam 5:30 dia mati. Dan tadi siang 2:30, 3:30 itu saudara kami baru dikubur. Aku juga heran kenapa bisa dikubur. Seharusnya dia dibakar. Tetapi ya kekuatan duit kali ya. Dia bisa dikubur. Sekarang lagian COVID sudah tidak terlalu menakutkan kayak dulu gitu. Padahal yang OTG satu rumah, dia meninggal. Banyak yang bikin orang kaget hari-hari ini. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan meninggal mendadak. Aduh. Teman, kita ini cuman orang asing, pendatang, perantau. Dan kita cuma numpang di dunia ini. Dengan ayat yang begini meneguhkan, disadarkan, tetapi dalam waktu yang singkat ini, Anda dan saya adalah utusan-utusan Kristus. Apa sekarang kita bisa hidup santai-santai saja? Kita utusan Allah, warga negara kita di kerajaan surga.
Sebagai orang yang menumpang di dunia ini, kita harus pandai-pandai bawa diri kita. Kita harus mengerti apa yang dikehendaki oleh pemilik kehidupan ini. Padahal pemilik kehidupan ini Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dia udah bikin satu kitab suci. Apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki, apa yang dia rencanakan, tertulis semua. Dia nggak lepas kita begitu saja sebagai perantau orang asing di dunia ini. Dia nggak tinggal gitu doang. Tapi dia kasih buku panduan sama kita. Kita harus belajar hidup sesuai buku panduan yang kita dapat, yang kita imani. Catat, ini bagus sekali, catat. Tinggalkan sesuatu untuk Tuhan. Tapi jangan tinggalkan Tuhan untuk sesuatu. Karena dalam kehidupan kita, sesuatu dapat meninggalkan kita. Tetapi selalu ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena sesuatu. Jangan. Alasan apapun, dalam kesulitan apapun, dalam lembah kekelaman pun, jangan pernah tinggalkan Tuhan karena sesuatu. Sesuatu yang kita bela setengah mati. Satu hari dia bisa tinggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kita. Itu sebabnya sekarang saya mau tutup dengan 3 ayat. Saya nggak tahu, saya udah pernah kasih ini apa bukan, nggak tahu. 1 Korintus 6 ayat 20. 3 ayat terakhir. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Dalam hidup kita yang sementara, yang singkat ini, muliakanlah Tuhan dengan apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa. Catat. Muliakan Tuhan dengan apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa. 2 Kor 5 ayat 15. 2 Kor 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekarang baca sekali lagi. Ganti saya, Jamie. Semua buka ayat ini. Saya minta semua. Saya minta berapa orang ngomong. Baca, saya ganti, dan kamu mesti Yesus Kristus, ya Tuhan dianya. 2, 3. Dan Yesus Kristus telah mati untuk saya, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Trace, coba kamu yang baca, Trace. Dan Kristus telah mati untuk saya,
supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Yesus Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Amin. Ada yang mau baca lagi? Dan saya Om Acun. Iya. Dan Kristus telah mati untuk saya, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Amin. Satu orang lagi. Ada aku baca. Siapa yang mau? Saya. Ya. Siapa? Pak Yosef. Saya Pak Yosef. Iya, oke. Silakan. Dan Kristus telah mati untuk saya, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Yesus Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Amin. Amin. Sering-sering baca ayat ini sebagai doa. Tuhan tolong saya. Masa saya ngalah begini aja nggak mau Tuhan. Masa saya merendahkan diri saja tidak mau. Engkau sudah mati untuk saya. Kenapa saya nggak bisa sabar Tuhan? Kenapa saya tidak mau mengalah Tuhan? Luar biasa, ntar Tuhan mengubah hidupmu. Ayat terakhir 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Coba ganti lagi Jamie. Demikianlah saya ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk saya. Jadi saya pun wajib menyerahkan nyawa saya untuk saudara-saudara saya. Luar biasa nggak, Jamie? Luar biasa, Bu. Kalau Tuhan nggak minta, kita nggak bakal dipanggil jadi martir. Maka saya pun wajib menyerahkan, ganti saja, jangan bilang nyawa, kesusahan. Maka saya pun wajib menyerahkan apa yang saya bisa, apa yang saya punya untuk menolong saudara-saudara saya. Tuhan gak bakal minta di luar kemampuan kita, enggak. Saya gak tahu hari ini kalian dari 22 orang. Mungkin lagi dalam persoalan. Anda bimbang. Mau ambil jalan yang mana. Tetapi semoga pelajaran sore hari ini membuat Anda mantap. Ambil jalan Tuhan sesuai firman yang sudah ditabur sore hari ini. Amin. Jalan Tuhan selalu nggak enak sama daging kita, nggak enak. Tetapi biarin. Kita cuma sementara. Kita nggak sampai diminta nyawa. Dan kita masih bisa lain kali. Kalau hari ini Anda harus menolong orang. Hari ini ada orang yang Anda tahu nggak tahu kepada siapa dia pergi mesti minta tolong. Hampiri teman itu. Hampiri saudara itu. Berikan kepada dia penghiburan, kekuatan, topangan, supaya dia boleh bangkit dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Tinggal seminggu lagi. Paskah akan datang. Hari-hari terakhir di masa pertobatan kita. Mari kita sungguh-sungguh 1 minggu ini. Supaya Paskah ini beda.
dengan pasca-pasca yang pernah lewat dalam hidup kita. Saya nggak berani mau tawarin pertanyaan. Karena sudah jam 7. 1 jam. Tapi saya kasih padat ya Jamie. Atau ada yang nggak jelas aja. Jangan bertanya, nanti kita tanya yang lain. 1 jam ini poll saya kasih. Ada yang mau ditanya lagi atau? Tulis yang terakhir. Apa yang dikerjakan untuk tubuh jasmani akan lenyap pada saat kita meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Tetapi apa yang kita kerjakan bersama Yesus Kristus, apa yang kita kerjakan demi Yesus Kristus, apa yang kita kerjakan di dalam Yesus Kristus, nama kita akan tercatat pada buku kehidupan. Dan kita akan dianugerahkan mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa ya. Boleh saya doa tutup? Trace. Silakan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mencari hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Kami bersyukur sekali Tuhan. Engkau mau mati untuk tebus dosa kami. Engkau rela serahkan darah-Mu supaya ada waktu kesempatan bagi kami Tuhan. Kami belum sampai di kelas itu Tuhan. Padahal firman memang berkata, Engkau sudah memberi teladan, maka kami wajib Tuhan. Bapak, biar melalui persoalan-persoalan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami bertumbuh di dalam Engkau. Iman kami semakin hari semakin dewasa. Supaya segala firman yang kami pelajari dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan firman yang kami baca setiap hari sangat sulit bagi kami. Serasa firman itu berat Tuhan. Tetapi berjalannya waktu dengan banyak persoalan Engkau membuat kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Maka kami tahu semua yang tadinya berat kami lakukan, nanti pada akhirnya itu baik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang-orang yang Engkau pakai untuk mengasah kami. Untuk situasi yang Engkau ciptakan untuk menekan kami Tuhan. Untuk hal-hal tak terduga yang kami tidak inginkan. Tetapi bersama Engkau, di dalam Engkau, dan untuk Engkau Tuhan, maka kami boleh dilepaskan. Engkau memberikan kami solusi yang tidak pernah ada di pikiran dan hati kami. Engkau sediakan itu bagi kami.
Terima kasih Bapak. Kata-kata hamba-Mu sangat terbatas. Hamba nggak bisa menjelaskan lagi sesederhana mungkin. Tetapi kami memiliki Engkau, Allah Roh Kudus, Allah yang tidak terbatas. Tolong Roh Kudus, biar Engkau membantu setiap telinga seorang murid, supaya mereka dapat semaksimal mungkin dalam pelajaran sore hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, karena kami tahu Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan dan penolong kami sudah berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Atas